Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Yanti. Kita akan belajar lagi tentang formulir. Nah, kali ini kita akan belajar formulir pengiriman barang dan uang dan LJK. Apa itu LJK? Mari kita belajar bersama ya. Nah, ini formulir pengiriman barang ini biasanya terdapat pada perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi itu apa? Jadi perusahaan pengiriman barang ya. Perusahaan ekspedisi itu perusahaan pengiriman barang. Dan kalau di Jogja ini biasanya ada kantor pos, ada wahana, ada tiki, ada JNE, ada JNT ya kan. Nah, itu contoh-contoh perusahaan ekspedisi atau pengiriman barang. Nah, anak-anak, kalau formulir pengiriman uang ini biasanya terdapat pada bank atau perusahaan pengiriman uang. Nah, apa perusahaan pengiriman uang selain bank? Ada. Contohnya kantor pos. Nah, formulir pengiriman barang dan uang diperlukan jika seseorang pengen mengirimkan barang atau uang ke suatu tujuan. Misalnya, Bu Yanti pengen kirim uang atau barang ke luar kota, ya toh, misalnya ke Klaten gitu. Nah, Bu Yanti harus ngisi formulir pengiriman barang ataupun uang dulu sebelum mengirim, ya kan, harus ada formulir yang diisi. Nah, isi formulir pengiriman barang atau uang itu bersifat tetap, nggak boleh berubah-ubah. Misalnya, Bu Yanti pengen ngirim uang ke Klaten, ya kan? Uangnya yang dikirim itu 500.000. Nah, di dalam formulir juga harus tertulis 500.000. Tidak boleh tertulis 400.000 dan tidak boleh beda dengan fakta. Jadi formulir itu harus berdasarkan fakta isiannya ya. Oke, tidak boleh ngawur dan tidak boleh asal ngisi. Nah, informasi apa saja yang terdapat pada pengiriman barang? Misalnya tanggal pengirimannya harus jelas terisi, nama pengirimnya, alamat dan nomor telepon pengirim, nama penerimanya siapa harus jelas, ya kan? Jangan sampai nggak ada namanya, nanti perusahaan ekspedisinya bingung mau dikirim kemana, ya kan? Nah, alamat dan nomor telepon penerima juga harus jelas. Jenis barang juga harus jelas. Jumlah berat barangnya dituliskan, nanti kan ada timbangan ya kan, maka ditimbang dulu barangnya, kemudian ditulis dalam formulir. Kemudian ada biaya pengirimannya atau ongkos kirim ya kan. Terus kemudian kalau misalnya diperlukan ada catatannya. Misalnya barang yang kamu kirimkan ini barang pecah belah itu misalnya, atau Gucci gitu ya. Gucci dikirimkan ke luar kota, maka diberi catatan jangan dibanting, barang pecah gitu, barang mudah pecah gitu ya. Jadi catatan-catatan itu harus diisi apabila memang diperlukan, oke, supaya perusahaan ekspedisinya itu tahu dan berhati-hati ketika memperlakukan barangmu yang akan kamu kirim tersebut. Nah, ini adalah contoh formulir pengiriman barang. Kamu bisa memperhatikan, ini adalah formulir pengiriman barang. Contohnya paket pos ya, perusahaannya adalah kantor pos. Seperti ini ada di catatan Bu Yanti, nanti bisa kamu lihat sendiri ya. Nah, sekarang pengiriman uang. Pengiriman uang ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada 3 ya caranya. Bisa pakai wesel pos. Wesel pos itu lewat kantor pos ya. Jadi wesel kantor kita datang ke kantor pos terus ngisi formulir. Nah, pengiriman uang seperti ini namanya wesel pos. Oke, kemudian yang kedua adalah lewat transfer lewat bank. Jadi kita datang ke bank dikit-dikit gitu, ketemu dengan teller, terus kemudian mengirimkan uang transfer ke bank mana yang kita tuju, apakah sama banknya bisa, beda banknya juga bisa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah lewat ATM, anjungan tunai mandiri ya. Jadi kita datang ke ATM, gitu, terus kita transfer, bisa satu bank yang sama, bisa beda bank. Nah, apakah ATM itu selalu di bank? Tidak, ATM itu bisa di depan bank, itu bisa ada ATM-nya, tapi juga di mall-mall juga sekarang sudah ada banyak ATM ya. Di mall-mall, di pom bensin juga ada ATM. Nah, jadi ATM itu tidak harus
selalu di bank, oke? Di mana-mana juga ada ATM, terutama di tempat-tempat umum. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke LJK. Apa itu LJK? LJK itu lembar jawab komputer. Lembar jawab komputer. Nah, lembar jawab komputer ini digunakan untuk masuk ke pendidikan selanjutnya. Contohnya kamu ini kan kelas 6 toh. Nah, pengen masuk ke SMP. Nah, pakai ujian dulu. Ujiannya nanti pakai LJK. Misalnya kakakmu pengen masuk ke perguruan tinggi, juga ujian dulu, ujiannya pakai LJK. Nah, nanti LJK itu diperiksa atau dikoreksi oleh alat pemindai. Jadi yang koreksi itu bukan manusia ya, alat pemindai. Dan itu cepat sekali ngoreksinya. Jadi berapa ratus lembar itu cuma butuh waktu singkat dan tepat ya, jadi nggak salah gitu. Ketika jawabanmu atau isianmu sesuai dengan petunjuk pengisian LJK, itu pasti alat pemindai juga tidak akan salah. Oke. Nah, ini kolom-kolom yang terdapat pada LJK. Ada petunjuk, nama peserta ujian, nomor peserta ujian, tanggal peserta ujian, nama mata ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta ujian, pilihan ganda untuk menjawab. Nah, anak-anak LJK ini macam-macam jenisnya ya. Ada yang cara ngisinya itu diarsir, tuh dibulatkan. Ada yang disilang. Nah, dalam bentuk disilang. Jadi macam-macam. Maka baca dulu petunjuknya sebelum mengisi LJK, itu baca petunjuknya ya. Tuh, baca petunjuk pengisian LJK, kemudian siapkan penghapus dengan pensil 2B. Pensilnya yang agak tumpul, jangan pensil yang runcing karena dapat nyoblos atau merobek atau merusak LJK tersebut ya. Kemudian periksa LJK, ada nggak bagian yang rusak? Jangan-jangan belum diisi, belum diapa-apakan kok sudah rusak. Nah, ya kan. Kemudian mengisi identitas, nama, nomor ujian, tanggal lahir, mata ujian harus betul ya, nggak boleh salah, harus betul, dicek lagi identitasnya. Kemudian setelah identitas terisi dengan baik, kemudian mengerjakan soal dengan tenang, nggak usah keburu-buru ya, tenang, santai saja. Tapi juga harus ingat waktu, jangan terlalu santai ya, tenang, serius. Oke. Nah, seperti ini contoh LJK seperti ini. Kalau itu kan disilang ya, ada juga loh LJK yang dibulatkan. Nah, nanti tergantung petunjuk pengisiannya ya. Itu contohnya anak-anak. Oke, terima kasih ya. Itu penjelasan dari Bu Yanti. Semoga paham. Sampai ketemu di video berikutnya.